Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian keadaan sehat ya. Dan semoga kalian tetap menjaga kesadaran kalian. Agar nih, siapa tahu nih yang lagi nonton TPS, teman perjalanan spiritual ini, kalian lagi menghadapi masalah yang dimana kalian butuh yang namanya kesadaran untuk mengambil keputusan yang tepat. So, hari ini bisa dikatakan, kita kedatangan teman perjalanan spiritual yang bisa gue omongin bahwa TPS ini ada karena ada beliau. Siapa lagi kalau bukan Daniel Mananta. Yes! Thanks udah atas waktunya mau gue undang walaupun ini studionya lu sendiri Bang. Dan gue deg-degan sebenarnya hari ini gue deg-degan banget karena mengundang orang yang benar-benar yang gue pengen banget gitu. Wow. Dan gue takut salah ngomong karena lu presenter. No. Gue baru dikit-dikit belajar public speaking itu bikin gue kayak gue mampu nggak ya gue ngobrol sama video Daniel gitu ya. Gue mendingan manggilnya Pram atau Ryu. Boleh, bebas. Kalau gue biasanya karena gue terbiasa karena ketika di dunia entertainment kita kan harus memberikan branding kan. Yeah. Nah, gue biasa memanggil diri gue Ryu tapi terkadang kayak si Marsyanda pernah gue undang, terus si Bella Fauzi terakhir manggil gue Prama karena the reason Bella Fauzi kebetulan teman kakak gue. Oh. Jadi ya udahlah. Jadi kecil. Dan gue akhirnya berdamai untuk siapapun memanggil gue terserah gitu. Awalnya gue itu idealis banget. Harus Ryu. Ya harus Ryu banget. Nah karena ya magician kan ya you know lah ya. Ada image yang harus dijaga. Ya harus image dijaga. Tapi lama-lama ketika masuk ke dunia spiritual, masuk podcast, akhirnya kayak gini, ketika kita misalnya lu jadi VJ Daniel gitu ya, yang MTV, orang kan nyorotnya ke lu, ya kan. Nah, tapi kan kita sebagai presenter yang host gitu ya, orang kan nyorotnya justru ke bintang tamunya, right? Yeah. Jadi akhirnya lama-lama bisa membuat gue egonya turun banget untuk hal itu dan itu nggak gampang lah. Ya mau nggak mau. Ya kayak misalnya, kalau misalnya magician gitu siapa? Deddy Kobusier. Iya. Dia namanya Cahyadi kan sebenarnya. Iya, Deddy Cahyadi Sunjoyo. Iya, rada nggak keren ya. Iya, makanya gitu. Dan nggak tahu kenapa di Indonesia dunia magic kurang begitu baik ya. Maksudnya dibandingkan luar negeri. Kalau luar negeri kan bisa dikatakan David Copperfield aja gue denger namanya David Sunarto. Wah, udah mulai jadi komedian ya. Enggak, maksudnya memang di luar negeri memang ya mungkin seninya memang seni di sana kali ya. Makanya lebih berkembang, lebih maju. So, mungkin awal-awal gue mau ngebahas bahwa boleh cerita dikit nggak sih perjalanannya menuju menjadi VJ Daniel itu gimana sih? Right. Perjalanan sedikit aja, maksudnya gue mungkin seorang anak berketurunan Chinese yang tinggal di Pluit gitu kan, dan habis itu kuliah ke Australia, ke Perth. Balik dari Perth itu umur 20 dan di bulan April 2023 April 2003 gitu kan, which is 21 tahun yang lalu, mereka ngadain MTV VJ Hunt, dan dari 6.000 orang gue terpilih menjadi 10 finalisnya, dan dari 10 finalis gue menjadi pemenangnya di MTV VJ Hunt tersebut. Dan sejak saat itu lahirlah si VJ Daniel ini, kayak gitu sih. Dan gue emang udah suka banget sih sama dunia per VJ-an. Gue waktu zaman di Australia pun gue emang nontonnya MTV mulu, 24 jam MTV muter terus di kamar gue gitu. Dan memang tahun itu memang lagi marak banget kan, memang besar banget MTV gitu. Siapa sih nggak kena MTV kan? Gue suka music videonya, gue suka VJ-nya, cara mereka ngebawainnya. Jadi gue benar-benar kayak emang udah ngefans banget aja sama si VJ ini gitu. Dan jadi ketika gue terpilih itu udah kayak I found my calling banget. Kayak gue bilangnya analoginya itu ketika sebuah puzzle dan lu ada satu puzzle nih yang ngilang gitu, di mana dan lu tiba-tiba nemuin, dan pas lu masukin klek, you know that feeling of klek kayak gitunya. Nah, I think itu yang gue temuin ketika gue ada di atas panggung dan gue ngomong anak nongkrong MTV kayak gitu, dan semua pada teriak gitu. I was like, wow, this is my office, this is my life, I love it, this is my passion.
karena nggak banyak orang ketika ada di atas panggung mereka nyaman. Dan lucunya semesta yang mengarahkan ke situ juga gitu ya. Tuhan sang pencipta semesta yang mengarahkan ke situ. Nah itu sempat dari Perth ke Indonesia, sempat dapat ini nggak sih, ngerasain culture shock nggak sih? Karena kan udah bertahun-tahun gitu kan. Nah masuk ke Indonesia yang apapun beda banget gitu kan secara itu gimana tuh? Good question. Gue pas pertama kali ke Perth itu gue ngalamin culture shock. Dan pas gue dari Perth balik ke Jakarta, culture shock lagi gitu. Apa yang bikin culture shocknya di Perth? Sorry, dari Jakarta ke Perth atau dari Perth ke Jakarta? Dari Jakarta ke Perth dulu deh, baru sebaliknya. So, dari Jakarta ke Perth itu gue umur 13 tahun saat itu. Jadi untuk menemukan teman-teman aja itu kayak beda aja gitu. Maksudnya cara mereka berteman, cara mereka ya beda banget. Dan apalagi again ya, gue bukan anak Jakarta, to be honest. Gue anak Pluit gitu. Pluit yang ada di bubble yang kebanyakan Chinese semua mayoritas gitu. Dan dari Medan lagi gitu kan. Nah jadi kayak orang Medan? Gue bukan orang Medan. Gue nyokap gue itu orang Padang tapi gede di Medan. Bokap gue orang Lampung. Tapi ketika kita gue gedenya di Pluit, dan Pluit itu mayoritas orang Medan gitu. Nah jadi ketika gue besar di Pluit dan masuk ke Perth itu benar-benar beda banget. Gue sampai akhirnya misalnya contoh deh, dulu gue dengerin lagu-lagu kayak Aaron Kwok, Andy Lau, karena di situ gede di situ gitu, Jackie Chung gitu misalnya. Nah sekarang pas gue di Perth, gue mulai dengerin lagu Dewa 19, gue mulai dengerin lagu siapa ya saat itu ya, kayak Iwan Fals, Slang, yang dulu tuh nggak ke expose ke gue kayak gitu, karena kita benar-benar Chinese banget gitu kan. Nah akhirnya pertemanan pun juga berbeda tuh, yang mulai kenal lah sama anak-anak Jakarta Selatan gitu. Ada sahabat gue yang dari PL dan akhirnya gue yang tadinya lumayan culture shock. Dan abis itu ada satu lagi sih, ketika gue introduce nama gue, what's your name? Daniel. Daniel itu nama cewek kalau misalnya di Perth, misalnya di Australia. Daniel. D-A-N-I-E-L-L-E itu dipronounce-nya Daniel. Tapi kalau misalnya kan gue di Jakarta ngomongnya selalu Daniel gitu kan. Nah cuman kalau misalnya di luar negeri itu harusnya Daniel. Kesel banget kalau Daniel. Jadi gara-gara gue salah pronounce Daniel itu, dan kebetulan gue di sebuah asrama yang isinya cowok semua, udahlah dulu, you have a girl's name, hahaha, you're gay. Kesel banget. Zaman itu. Dan akhirnya gue dibully juga, dan gara-gara gue offbeat banget. Sampai akhirnya gue kuliah, kayaknya pas kuliah tuh gue udah mulai lumayan ngerti lah budaya Perth seperti apa, budaya di Australia seperti apa, dan gue ngomongnya aksennya pun juga udah ke Australiaan. Kalau Australia kan ngomong Hawaii. Ya kan. Nah abis itu udah mau keluar bahasa Australia. Nggak, karena kakak gue kuliah di Monash di Melbourne. Ya. Itu kota mati sih rasanya. Apalagi di Perth. Gitu, lebih parah ya saat itu. Parah. Dan akhirnya ya ketika gue nyampe balik ke Jakarta, ya dapat culture shock lagi gitu, dimana gue tuh dengan budaya Australia tuh semuanya serba tertata, kayak gak ada tuh buang sampah sembarangan. Ini ngelihat orang buang sampah sembarangan tuh dengan santainya gitu kan. Dan abis itu kayak budaya ya kita damai aja deh, kita kasih duit segala gitu, atau biar bisnis lancar, itu kita kayak harus ngasih pelicin kemana-mana segala kayak gitu, amplop dan lain-lain. Itu gue bener-bener kayak kayak gak nyaman banget gitu. Nah itu culture shock berikutnya gitu, karena gue sendiri juga mulai coba berbisnis, dan gue yang kayak nope, gue nggak mau. Dan mungkin sampai hari ini tuh gue masih gue bawa tuh culture dimana gue saklek banget, gak akan memberi untuk memuluskan sesuatu. Gue pengen semuanya by the rules kayak gitu. Jadi itu sesuatu yang mungkin sebisa mungkin gue pertahankan gitu ya. Kayak misalnya mau bikin bisnis apa, harus ngasih uang ke Pak RT-nya lah misalnya, atau apa kayak gitu, supaya urusannya gitu. Jadi
itu gue mendingan lama daripada kayak kalau misalnya gue mau ngasih apa ya, kalau misalnya gue mau ngasih sesuatu emang karena gue pengen ngasih hadiah gitu, emang karena lagi ada hari raya gue pengen ngasih hadiah, atau mungkin gue abis keluar negeri gue pengen beli oleh-oleh buat dia gitu dan lain-lain, tapi bukan karena gue pengen dilancarkan sesuatunya kayak gitu sih. Itu gue bawa sampai sekarang, dan itu culture shock buat gue yang cukup besar juga gitu. Nah, tapi ini yang menarik adalah, sadar nggak sih ketika kita mungkin tidak nasionalis gitu ya, ketika luar negeri gitu denger lagu Indonesia dia nasionalis gitu, justru hal-hal keindonesiaan itu keluar ketika kita di luar negeri. Ngerasain kayak gitu nggak sih? Exactly, ketika nyanyi lagu Indonesia Raya di tanah orang itu ada lebih merinding, right? Ada sebuah bulu kuduk pun juga ikutan merinding gitu. Ngelihat bendera merah putih kibarkan gitu di Perth gitu ya, kayak wow, this is something banget gitu. You're right. Dari situlah mulai ini VJ dan sebagainya, akhirnya yang bikin gue menarik, dan gue sempat membeli salah satu produk bisnis lo itu Bang, di waktu itu sempat di Pondok Indah ya, Damn of Indonesia. Damn, I love Indonesia. Nah, itu gimana tuh, kan lu kan sebagai VJ Daniel, sebagai presenter dan sebagainya, sebagai artis gitu ya, boleh katakan artis. Itu gimana tuh? Maksudnya menyelesaikan dirinya akhirnya membuat bisnis tuh gimana tuh? Sebenarnya gue itu pedagang in the inside sih menurut gue. Jadi gue emang businessman yang kebetulan bergerak di dunia industri entertainment. Jadi bokap gue punya toko di Mangga 2, gue udah pengen dibukain toko di Mangga 2, nggak tahu ini anak malah pergi ke entertainment gitu. Nah, jadi I think itu apa ya, ketika berbisnis it's a natural thing jadinya. Dan akhirnya gue bikin brand sendiri, yaitu Damn I Love Indonesia sendiri gitu. Itu sempat ini nggak sih? Nah, tadi kan sempat ngomong kayak orang tua sempat mau buatin toko, bisnis dan sebagainya. Nah, ya kita tahu bahwa di era dirimu Mas, itu kan bisa dikatakan era yang mungkin beda sama era milenial, beda sama era Gen Z gitu ya, yang dimana mungkin saatnya orang tua lebih terbuka dengan cita-cita anaknya. Nah, saat itu gimana tuh orang tua ketika lu Mas mau, gue mau David Daniel nih, gue mau di dunia entertainment nih, itu gimana tuh? Kalau misalnya, nah gue bersyukur banget bokap nyokap gue itu very supportive ketika gue mau masuk ke dunia entertainment. Karena nggak banyak Chinese yang mengizinkan anaknya masuk ke dunia entertainment. Kebanyakan dagang, right? Kebanyakan dagang, exactly. Lo tolak ukur lo sukses adalah lo punya toko. Kalau misalnya lo belum punya toko, well, lo belum sukses sebagai seorang Cina. Tapi kalau misalnya dari ketika gue bikin brand Damn I Love Indonesia, nah itu lumayan banyak tantangan dari orang tua gue. Karena mereka ngerasa, pertama, gue pengen bikin sebuah PT. Dibilang, ngapain lu bikin PT? Gitu, it's useless gitu kan. Apalagi lu mulai ngebayar orang-orang kayak misalnya temen gue sebagai finance-nya, yang satu sebagai marketingnya. Ya elah, ngapain? Lu aja udah marketingin. Ini yang untuk urusan finance, mami aja yang ngurusin finance-nya gitu. Untuk ngurusin operational produk, papi aja yang ngurusin. Nah, jadi bisnis keluarga banget gitu. Gue bilang, enggak. Gue justru pengen bikin sebuah brand yang profesional gitu. Nah, tapi mereka lumayan, karena emang bokap gue dari dulu kan bisnisnya bisnis dia sendiri, semuanya dia sendiri gitu kan. Sorry, maaf. Bukan berarti gue ngomong kayak rasis ya. Maksudnya saat itu kan memang, maaf ya, maksudnya keluarga Chinese kan, kalau gue lihat juga dari lu, dan gue punya temen keluarga Chinese, dan memang keluarga gue juga campur-campur juga kan, ada Chinese juga. Itu memang mereka memang kalau buat bisnis apa-apa memang sendiri ya, memang maksudnya jarang yang melibatkan banyak orang gitu, atau gimana? Mungkin, secara mayoritas mungkin. Tapi gue tahu beberapa keluarga Chinese yang udah konglo-konglo sekarang. Iya. Beda lah eranya, bos. Beda lah eranya. Ya kan? Jadi maksud gue kayak bukan artinya semua keluarga Chinese kita pukul rata bahwa hanya keep it in the family gitu. Tapi nggak juga gitu kan. Ada yang menggunakan profesional juga dan akhirnya sukses juga gitu. Nah, jadi kalau gue tipikal yang pengen profesional gitu. Dan hari ini sih gue baru ngeh ya kalau misalnya
ketika kita nge-hire profesional dan bukan anggota keluarga kita, menurut gua resikonya memang lebih besar karena kita Pasti. bukan ngegaji keluarga sendiri. Karena kalau misalnya keluarga sendiri, ya kita bisa main aman lah. Bro, bisnis lagi berat nih, udah ya gajinya bulan depan aja atau apa gitu kan. Jadi nggak ada rasa kayak bebannya gitu. Tapi kalau misalnya kita ngegaji profesional, itu kan kita kayak, wah, this business has to work. Dan itu dia belajar untuk bertanggung jawab yang lebih kan. Exactly. Dan yang kedua, kita membuat sebuah ekosistem gitu. Jadi kita memberkati, kita memberikan berkat bukan cuma buat dia aja, tapi buat keluarga dia juga gitu. Ketika kita nge-hire satu orang suami, kita memberikan berkat kepada istri dan anak-anaknya. Atau begitu juga sebaliknya gitu. Ketika kita nge-hire istri, berarti anak-anaknya pun juga diberkati juga. Jadi membuat sebuah ekosistem itu sesuatu yang memberikan kita sebuah risiko juga, tapi ketika kita memberkati orang-orang di sekitar kita, berkatnya pun juga ikutan turun gitu ke kita. Jadi I think kata-kata blessed to become a blessing itu menurut gue atau sistem tabur tuai atau karma atau percaya sama karma gitu. Menurut gue bahasa Kristennya karma adalah tabur tuai. Iya memang benar. Iya nggak sih? Jadi ya I think itu sebuah prinsip lah, prinsip kehidupan gitu. Di Islam juga ada bahasa karma juga tapi beda bahasa. Apa ya nggak salah adanya? Karma itu ya gue lupa namanya. Kurang lebih tabur tuai juga. Tabur tuai juga sama. Tapi dalam bahasa Arab mungkin. Ya, gue juga nggak belajar bahasa Arab juga. So, gue jadi menarik nih, Mas. Kita ngomong bahwa kan gue perhatiin lu itu bisnis tuh banyak kan ke nasionalis ya, berhubungan dengan Indonesia dan sebagainya. Ada nggak sih hubungannya nasionalis sama hubungannya dengan spiritual dalam diri itu ada nggak sih menurut lu pribadi? Ternyata ada banget ya. Mungkin nggak semua orang itu percaya Tuhan, tapi mayoritas orang itu nasionalis. Jadi kadang-kadang gue bisa memberikan sebuah perumpamaan tentang Tuhan, tapi bentuknya itu negara gitu. Ya kan? So good. I think misalnya gini, Pancasila, sila pertamanya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Sebenarnya esensi untuk lu bilang bahwa lu orang Indonesia adalah lu percaya sama Tuhan. Di tahun 2012, konteksnya adalah gue udah menikah, istri gue hamil dengan anak pertama gue, dan tiba-tiba suara gue hilang karena gue eksploitasi abis-abisan. Akhirnya ketika gue sembuh, ternyata gue diberikan identitas baru oleh Tuhan, bukan sebagai si presenter terkenal. Identitasnya adalah lu adalah anak yang gue sayangin banget. Lu adalah ciptaan yang gue sayangin banget. Dan itu adalah identitas lu sejati-jatinya. Lu adalah refleksi dari kemuliaan Tuhan.